wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadhail alladzi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqi wa khuluqi bi asyrafil khususiyah an-nabiyil ummi al-habibil qadri azimil jah wa lam yakhluqi khalqan mithlah la qablahu wa la ba'du afdalu minhu wa akrum manzilatu inda hadratil sultani mamlakatil ahadiyah wal ja'altahu wasitun udman li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahi dari salami fi ma'adi sidqin inda malikin muqtadir dil jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mausufin bi kulli kamalin munazun an kulli naqsin wa huwa jami'un an kamalin lan ghuniyan aman siwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi fi kulli hamatin wa nafasin atama wa sa'ilmullah amma ba'du. Segenap para hadirin ingkang kawula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Gus Babak, panjenenganipun Mas Andri ingkang sampun menghidupkan CCS niki sareng-sareng mugi-mugi hadirin kita sedanten niki mugi-mugi mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipun angkat derajatipun oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau teringat dari dawuhipun para masyayikh, para kiai niku dikatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Sesungguhnya keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kok bisa dikatakan demikian? Kalau kita mau berpikir-pikir, ternyata karomah niku murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atau murni fadl atau pemberian atau fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak bisa kita gapai melainkan hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita mengidamkan mendapatkan karomah bisa terbang, andaikan mawon. Andaikan mawon kita menginginkan karomah bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang dan sebagainya. Sejatinya itu hanya bonus mawon dari Allah Subhanahu wa taala. Para aulia wassolihin juga demikian, ketika beliau itu diberi karomah itu beliau malah khawatir. Beliau itu malah takut. Karena apa? Khawatir karomah ini nanti memalingkan beliau dari keistiqomahan. Jadi para aulia wal sholihin niku ketika mendapat karomah itu malah khawatir, malah takut karomah ini nanti memalingkan dari keistiqomahan. Yang tujuan kita cari, yang tujuannya kita pertahankan, yakni keistiqomahan. Dan ini mugi-mugi keistiqomahan kita ini betul-betul keistiqomahan yang membawa barokah fid dunya wal akhirah. Dan ini kesepakatan ini temanya Muslim kok gitu. Muslim kok gitu niki. Siapakah sebetulnya orang dikatakan Muslim? Apa orang semua bisa mengaku dirinya Muslim atau orang-orang tertentu? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Dikatakan seseorang muslim yakni seseorang yang orang muslim lainnya itu selamat dari tangannya dan lisannya. Maksud selamat dari tangannya dan lisannya apa? Yakni tidak pernah mengganggu, tidak pernah mendolimi, tidak pernah berkaitan menyakiti kepada orang muslim lain. Itu dinamakan muslim. Muslim itu artinya orang yang memberi selamat, memberi keselamatan bagi orang lain. Itu namanya muslim. Nah ini sekarang tanyakan pada diri kita, apakah kita ini sudah menerapkan muslim secara sejati ataukah kita masih muslim secara casing saja. Nah, sesungguhnya orang bisa dikatakan muslim atau tidak muslim itu terpancar dari budi pekertinya, sopan santunnya. Karena dawuh Kanjeng Nabi la khuluq waladin. Sesungguhnya orang kalau tidak punya akhlak, sesungguhnya orang tersebut tidak punya agama. La khuluq ladin. Nah, di sini apakah kita ini termasuk betul-betul muslim yang didawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang kita merasa muslim, kadang-kadang kita merasa paling Islam, paling benar sendiri, tetapi akhlak kita tidak mencerminkan muslim. Akhlak kita tidak
memancarkan muslim sejati. Nah, di sini kita belajar dawuh Kanjeng Nabi supaya kita bisa betul-betul menerapkan muslim yang sejati. Muslim yang betul-betul muslim yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi ada hadis yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabba ilaikum da'ul umam qablakum, telah ditimpa kepada kalian semua penyakit yang penyakit ini telah menimpa kepada umat sebelum kalian semua, kata Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, yakni apa penyakit tersebut? Yakni al-hasad wal baghda, perasaan iri dengki dan perasaan benci kepada orang lain. Kata Kanjeng Nabi demikian. Kata Kanjeng Nabi, fahyal halikoh, perasaan benci dan iri tersebut itu potong atau pemotong, kata Kanjeng Nabi. Pemotong, la aqul halikatu sya'ri, la aqul halikatu asy'ara. Saya tidak mengucapkan itu adalah pemotong kepada rambut, walakin halikatut ad-dina, tetapi itu adalah pemotong kepada agama. Nah, di sini kan Kanjeng Nabi menegaskan bahwa sesungguhnya orang Islam, umat Islam niki meninggalkan yang namanya sifat benci, iri, hasad dan sebagainya, karena itu telah memotong kepada agama, kepada agama. Barang siapa yang memotong kepada agama berarti dikatakan tidak punya agama. Naudzubillah min dzalik. Nah, niki. Tapi namanya manusia kadang-kadang kan ya ada sifat benci, ada sifat iri dan sebagainya. Nah, itu tujuan kita mengaji, tujuan kita berkhidmah, tujuan kita dekat kepada orang-orang soleh, yakni membersihkan hati kita supaya betul-betul ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya kita mengaku muslim secara hakikat atau kita mengatakan saya muslim, sangat muslim dan sebagainya, kita tetap harus diperintahkan untuk khauf atau khawatir keadaan kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan iya kalau di dunia muslim, pertanyaannya nanti ketika kita meninggal, ketika kita sakaratul maut, apakah muslim itu masih kita bawa atau kita lepas? Naudzubillah min dzalik. Nah, di sini. Maka zaman sekarang kita masih sehat, kita masih kuat seperti ini, jangan mentang-mentang kita saya muslim, kamu tidak muslim, berarti kamu tersesat dan sebagainya. Belum tentu akhirnya niku, kita tidak tahu akhirnya kita bagaimana dan orang lain itu bagaimana, kita tidak tahu. Makanya Kanjeng Nabi selalu mengajarkan tidak pernah Kanjeng Nabi niku sombong. Lho, Kanjeng Nabi niki orang yang paling mulia kalau dipikir-pikir. Kanjeng Nabi niki kalau dipikir-pikir tidak ada makhluk yang seindah, yang seagung Nabi Muhammad SAW. Tetapi Kanjeng Nabi niki mengajarkan kepada umat-umatnya, kepada para sahabat ini selalu menunduk, selalu merasa rendah diri kepada para sahabat. Loh, padahal Kanjeng Nabi niki jelas-jelas orang yang sangat mulia, sudah tidak diragukan lagi pun. Kasarane ngomong, kasarane nyuwun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad niku sombong niku pantas-pantas mawon. Karena apa? Beliau niku sudah tidak ada kekurangannya. Tetapi apa yang kita lihat? Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu merendah, tawadhu, tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Lho, niki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin pergi umrah, Kanjeng Nabi meminta doa, wahai Umar, doakan saya. Loh, kalau kita pikir-pikir doanya Kanjeng Nabi ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih meminta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Loh, ini bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini mengetahui dirinya niki mulia, dirinya ini tinggi, tetapi tidak membanggakan, tidak sombong. Ini yang berat. Ini kan berat. Lha sing lucu dhewe kadang-kadang kita niku tidak tahu kita niku baik atau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi malah kita sombong, malah kita merasa lebih baik, malah kita merasa oh aku ini ahli ini, melihat orang lain malah menghina dan sebagainya. Niki kan sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho, niki salah setunggalipun napa tingkah laku atau tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul menjadi muslim sejati, muslim yang betul-betul mendamaikan, muslim yang betul-betul menghidupkan akhlakul karimah, muslim yang betul-betul
menampakkan sopan santun kepada orang manapun, bahkan kepada hewan sekalipun. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beradab, berakhlakul karimah. Dikatakan kanjeng Nabi niki memerintahkan para sahabat niki ketika menyembelih kambing atau menyembelih hewan-hewan kurban itu dengan adab, dengan tata krama. Dalam kitab kan juga dijelaskan ketika mengasah pisau niku jangan sampai diperlihatkan di depan hayawan yang akan disembelih. Loh, sampai segitunya kanjeng Nabi. Kalau kita pikirkan alah kewan niki tak duduk niki lah, tak delok niki lah, delok engkas. Delok engkas sama tak beleh kan. Kalau kita pikirkan itu cuman hayawan, enggak punya perasaan, enggak punya akal dan sebagainya. Tapi saking mulianya budi pekerti kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dilarang oleh kanjeng Nabi. Bahkan diperintahkan supaya dibanggakan dulu. Jadi hewan-hewan korban itu sebelum dikorban itu dibanggakan dulu, dijak camping, dijak piknik dan sebagainya supaya bahagia. Ketika bahagia baru disembelih, dan itu termasuk budi pekerti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu demikian. Nah, kita sebagai umatnya paling tidak kita niki mengambil beberapa persen sedikit dari budi pekerti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengkaji sirah beliau, dekat dengan para ulama, dekat para kiai, para gawagis dan sebagainya, murni supaya kita niki mendapat kebaikan dari beliau-beliau. Karena kita kan percaya barokah ziyadatul khair, barokah ziyadatul khair. Barokah niku menambah kebaikan dalam diri kita. Barokah niku menambah kenikmatan dalam diri kita niku barokah. Jadi kadang biasanya itu orang-orang soleh didekati, minta doa, minta arahan, minta solusi dan sebagainya. Niku salah satu kita mempercayai barokah, yang mana para sahabat dahulu juga meminta berkah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa kanjeng Nabi ketika berwudu niku cipratan atau bekas wudunya kanjeng Nabi niki dibuat rebutan para sahabat. Dibuat rebutan para sahabat niki memang betul-betul barokah, dan kanjeng Nabi niku tidak melarang. Ketika melihat seperti itu kanjeng Nabi tidak melarang, kanjeng Nabi malah tidak menyesatkan dan sebagainya, tetapi para sahabat langsung beramai-ramai untuk mengambil barokahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan niki mari kita sama-sama mengambil hikmahnya. Muslim itu muslim yang bertawadhu, muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang tidak merasa dirinya itu tertinggi, yang mulia dan sebagainya. Pada dasarnya kan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa lebih kecil dibanding orang lain. Seharusnya seperti itu. Jadi kaidahnya ketika orang itu lebih menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tersebut itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa merasa lebih besar dari orang lain. Niku sejatinya seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan seseorang kok ibadah lalu merasa aku ini ahli ibadah, saya ini ahli ibadah, saya ini ahli dan sebagainya. Berarti itu masih dipertanyakan menunduknya itu karena hawa nafsunya atau karena Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau kita menunduk sujud betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita ini merasa tidak ada apa-apa, sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Niku salah setunggalipun hakikat kita bersujud, hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dalam hadis arba'in juga pernah dikutip dawuh kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah wa fayadkhuluha. Dikatakan di sini bahwasanya sesungguhnya seseorang muslim itu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling benar, merasa paling baik di antara orang lain. Itu jangan sampai kita seperti itu. Kita memang meyakini Islam itu agama yang paling benar versi kita. Islam itu adalah agama yang paling betul lah, paling benar versi kita. Tapi ini jangan membuat kita niku ketika
keluar dari diri kita niku memaksa orang lain itu supaya mengikut pada kita niku bener saged. Karena keyakinan itu kembali pada diri masing-masing. Memang versi kita niku agama Islam itu yang terbenar, yang paling benar. Tetapi kan orang-orang juga berbeda. Kita tidak bisa memaksakan agama ini kepada orang lain karena keyakinan itu berbeda-beda orang. Makanya dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama niku. Maksudnya kita yakini agama Islam paling benar, tetapi tidak bisa kita memaksa keyakinan kita itu supaya disamai oleh orang lain, itu tidak bisa. Nah, seseorang muslim juga tidak bisa atau tidak boleh menganggap dirinya niku ahli surga. Mboten saged. Karena kalau kita menganggap saya ini ahli surga, berarti kita sudah, bahasa Jawanya niku ndisi kerso dari Allah Subhanahu wa taala. Ndisi kerso bahasa Indonesia ini napa ya? Disi kerso kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga niku murni prioritas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis mengatakan niki, ketika seseorang itu beramal amalan ahli surga sekalipun, tetapi Allah mentakdirkan oleh orang tadi itu ahli neraka, maka niscaya orang tadi itu akan dimasukkan neraka. Begitu juga ketika orang itu beramal sebagaimana ahli neraka, tetapi Allah tadi mentakdirkan orang itu masuk surga, maka masuk surga. Loh, ini hadis ini berarti mengatakan, oh berarti percuma ibadah kita, maksiat berarti nggak masalah dan sebagainya. Pandangan kita tidak seperti itu. Yang diajarkan para ulama niku yakni pandangan ketika kita beribadah istiqomah dan sebagainya, jangan sampai kita merasa ahli surga, jangan sampai. Tetap kita memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan golongan ahli surga. Kita semua dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niki sebatas memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lha niki. Dan jangan sampai kita merasa mengaklaim bahwa orang yang ahli maksiat, tidak pernah ibadah, tidak pernah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita klaim ini jelas ahli neraka, ini sesat, ini terkutuk dan seterusnya, naudzubillah. Kita tidak tahu ujung orang tadi itu masuk neraka atau surga, kita tidak tahu. Makanya jangan sampai kita, walaupun secara dohir orang itu tidak ada kebaikan atau tidak ada sama sekali, tapi kalau kita mau mencari-cari kebaikan, pasti kita akan menemukan kebaikan orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, sebaik-baiknya orang ketika kita mencari kejelekan, pasti tetap akan ketemu. Nah di sini, maka jangan sampai kita sombong atau merasa lebih baik dan sebagainya, merasa lebih mulia dari orang lain. Dan ini salah satu penyakit hati yang harus kita bersihkan, harus kita sucikan dengan berzikir, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu mengingat sejatinya tujuan kita hidup ini apa, kosdu maksud daripada kita hidup ini kira-kira apa kira-kira. Apakah cuman senang-senang di dunia, apakah senang berfoya-foya dan sebagainya. Ini salah satu tujuan supaya kita niki tafakkur, mau fikir-fikir kira-kira misi kita di dunia niki apa kira-kira. Dan ini sangat penting sekali. Ada juga ulama mengatakan niku artinya muslim, yakni muslim itu dari kata Islam. Islam itu apa? Islam itu artinya istislam. Istislam itu apa artinya? Artinya berserah. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, berserah itu berarti pasrah, bukan pasrah. Kalau pasrah itu beda lagi. Berserah sama pasrah itu berbeda. Kalau berserah, orang itu mampu meninggalkan ibadah, mampu meninggalkan mampu berbuat maksiat dan sebagainya, tapi meninggalkan itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berserah. Tapi kalau pasrah itu berarti sudah tidak ada jalan lagi untuk bermaksiat, akhirnya orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan pasrah. Pasrah sama berserah itu berbeda. Sebagaimana yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi niku orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, istislam ilallahi taala, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanyakan dulu,
Apakah kita sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berpasrah? Jangan-jangan kita berpasrah. Kalau kita punya segalanya, kita lupa Allah. Tapi kalau sudah mepet gak duwe apa-apa, mentok, akhirnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kita masih mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selesai, sudah hilang semuanya, akhirnya ujung akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki kalau Kanjeng Nabi ini ku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedanten bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki salah setunggalipun supados kita niki napa bermuhasabah, introspeksi, mawas diri, bercermin diri kita sendiri, kita kira-kira kita niki keburukan kita niki berapa persen, kejelekan kita niki apa yang kita lakukan ini yang perlu kita tobati itu apa saja dan sebagainya. Lho niku sangat penting sekali. Karena kalau orang tersibukkan dengan muhasabah, otomatis orang tersebut sangat sedikit untuk mencela orang lain. Karena apa? Karena orang kalau sering muhasabah, menelisik kejelekan sendiri, sudah tersibukkan kejelekan sendiri, akan sedikit untuk menjelekan orang lain. Tapi kalau orang tidak pernah muhasabah, ya akhirnya yang terlihat kejelekan orang lain, akhirnya bisanya mencaci maki, menghina dan sebagainya. Lah niki para hadirin sami-sami monggo kita hidupkan sosial media, sosmed dan sebagainya. Niku kita sebarkan kalam-kalam thayyibah, kalam-kalam kedamaian. Kalam-kalam yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mensia-siakan kemajuan zaman seperti ini, teknologi zaman seperti ini. Apakah ini termasuk bid'ah? Boten. Yo memang bid'ah tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Zaman riyen niku wonten keterangan bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memakai kalau zaman sekarang kan teknologi mengirim pesan kan lewat internet, lewat WA, lewat Telegram dan sebagainya. Tapi kalau zaman dahulu, zaman Kanjeng Nabi niki Kanjeng Nabi memakai mengirim pesan itu melalui lewat burung. Melalui burung ngoten niku. Loh, itu Kanjeng Nabi tidak menutup kebaruan, tidak menutup kasarannya teknologi zaman pada waktu itu, tidak menutup, tidak meninggalkan, tapi memakai alat seperti itu supaya untuk melancarkan dakwah beliau, untuk melancarkan menyebarkan agama Islam dari beliau. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya teknologi-teknologi yang berkemajuan ini kita manfaatkan menyebarkan ilmu, berdakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya sosmed atau sosial media niki isinya niku baik-baik, yang menyerminkan muslim betul. Jangan sampai kita mengaku muslim tapi isinya sosial media caci maki, menghina sana sini, adu domba dan sebagainya. Naudzubillah. Namanya muslim, akunnya muslim tapi isinya kata-kata kotor, kata-kata adu domba dan sebagainya. Ini kan berarti kan sama dengan judulnya ini, muslim kok gitu kan. Muslim kok gitu. Nah, makanya sarang-sarang kita berjuang, sarang-sarang kita menghidupkan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, para masyayikh-masyayikh kita. Kita kan kasarannya kan mengadakan seperti ini, majelis seperti ini, itu kan ingin membantu para masyayikh-masyayikh kita. Masyayikh-masyayikh kita niku sudah sibuk, sudah banyak kegiatan. Nah, kita sebagai santri beliau, kita sebagai murid beliau ada keterpanggilan jiwa untuk ayolah mosok masyayikh berjuang sendiri, ayolah mosok para yai berjuang sendiri. Maka kita hidupkan majelis-majelis seperti ini minongko, siapa tahu kita dengan keistiqomahan menghidupkan majelis ini, kita kelak dikumpulkan bareng masyayikh di hari kiamat. Kita dikumpulkan para masyayikh, para habaib, para ulama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku salah setunggalipun ngoten niku. Terus sungguh luar biasa majelis yang mana majelis-majelis di waktu sekarang niki banyak
kejadian-kejadian ya naudzubillah, mudah-mudahan yang tidak menimpa kepada kita, yang tidak terjadi pada kita, yakni kejadian yang jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten apa jenenge kekerasan, wonten pelecehan dan sebagainya. Ini kan semuanya karena kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita jauh dengan para sholihin, para ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menciptakan akhlaknya niku jauh dari beliau-beliau. Loh, kalau kita mau selamat dari kesemuanya itu, ayo kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita supaya dekat dengan para masyayikh, dengan para kiai, para ulama. Supados apa? Supaya kita niki nasib kita di akhirat niki supaya selamat. Terus kita mau ikut siapa kalau tidak ikut para ulama-ulama? Kalau kita mengaku, oh saya ikut Nabi, kita mohon maaf, kita tidak hidup di masa Nabi. Kita ini hidup di 1400 Hijriah. Kanjeng Nabi sebelum itu kita kan jauh sekali. Maka bagaimana kita supaya hidup atau mengikuti jalurnya Kanjeng Nabi? Ya ikut para ulama-ulama yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya seperti itu. Supaya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan keturunan-keturunan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita itu selalu sejalan dengan para alim ulama, para kiai, para habaib dan sebagainya, supaya kelak ke semua keturunan, keluarga, kerabat kita semuanya itu satu rombongan dengan para kiai-kiai, para alim ulama dan berpusat di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggalipun seorang muslim, yakni orang yang memberikan selamat kepada orang lain, yakni tidak pernah menyakiti orang lain. Dunia kan sangat sulit sekali. Tidak pernah menghina orang lain. Kalau di dahulu mengatakan salamatul insan bihifdzil lisan. Zaman dahulu ngoten niku, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena menjaga lisannya. Tapi zaman sekarang mboten, diganti salamatul insan bihifdzil ibham. Selamatnya seseorang itu dijaga karena jempolnya. Jempol lagi hati-hati dijogo supaya kita selamat. Karena apa? Yo sumber fitnah, sumber caci maki, sumber adu domba, sumber kata-kata jelek kan itu bermula dari jempol yang tidak terkontrol kan. Nah niki monggo sareng-sareng kita menjaga jempol kita ketikan-ketikan kita di sosmed. Kita pikir betul sebelum kita menge-share atau membagikan ini betul apa tidak kira-kira. Kadang-kadang kita mengetahui kabar ini, oh ini langsung sebarkan, padahal itu kabar palsu, padahal itu kabar tidak benar. Nah, kita perlu namanya tabayyun. Lantas ketika kita setelah bertabayyun ternyata kabar itu benar, ternyata kabar itu fakta, kita tanyakan diri kita lagi. Kira-kira ini disebarkan itu berfaedah apa tidak? Mengandung masalah atau tidak? Apakah hanya menambah kerancauan, menambah hiruk pikuk dan sebagainya, menambah kekacauan dan sebagainya? Lho niki sangat miris melihat seperti itu. Lho nyuwun sewu kadang-kadang niki kita niki sukanya malah kerusuhan, naudzubillah. Enten tiyang wonten napa antara nyuwun sewu, antara si fulan dan si fulan tukaran iku di video, iku langsung viral. Oh langsung rame, langsung banyak yang menyeser. Tetapi ketika ada orang tadi yang bertengkar itu berdamai di video, itu tidak begitu viral, biasa-biasa saja. Seakan-akan kita niki sangat krisis sekali, krisis rahmat, krisis saling kasih sayang, krisis saling menyayangi dan sebagainya. Lho niki salah setunggalipun monggo kita sebarkan ilmu para masyayikh, ilmu para aulia wassolihin supaya mendamaikan umat, supaya kita termasuk orang yang berkongsi dalam menyebarkan rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat kepada alam semesta. Mungkin niku mawon ingkang kula sampaikan, mugi-mugi ngaji pagi ini mendapatkan berkah kita dumateng kita sedanten, kita sekeluargi, keturunan-keturunan kita sedanten.
Mugi-mugi bermanfaat fid dunya wa dunya akhirah. Kita mengharap niat kita niki berkhidmah kepada para ulama. Mugi-mugi khidmah kita sedanten ditampi para dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niat kita sedanten ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sedantenipun niat-niat kita, hajat-hajat kita mugi-mugi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara kita ada yang sakit atau ada yang masih mempunyai hutang, masih bermasalah dan sebagainya. Mudah-mudahan barokah majelis ini semuanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang masih punya masalah baik dunia dan akhirat, mudah-mudahan barokah majelis ini semuanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah fid dunya wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.